Shalom, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Bagi yang belum sempat ketemu tahun baru itu, saya ucapkan selamat tahun baru kepada saudara semua. Supaya tahun ini hidup kita lebih menyenangkan Dia. Tahun ini lebih baik lagi kita mengasihi Dia, melakukan apa yang Dia suka dalam kehidupan ini. Saudara, sungguh cara yang paling gampang untuk mengetahui apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak, dengan cara kita selalu memeriksa kelakuan kita, tingkah laku kita, apa yang kita buat. Kalau kita mengasihi seseorang, saudara, pasti kita akan buat apa yang dia suka dalam hidup. Betul? Kalau kita mengasihi seseorang, tidak mungkin kita akan buat sembarangan, apalagi sampai menyakiti orang itu. Itu sangat tidak mungkin. Nah, perbuatan-perbuatan kita, kecil maupun besar, baik maupun buruk, atau apa saja, itu menentukan sejauh mana kita ini mengasihi Yesus Tuhan kita. Gak usah dibuat-buat. Pujian kita, doa kita, penyembahan kita, kadang-kadang, maaf kalau saya katakan ini, kita bisa buat itu jadi satu sandiwara saja. Tetapi seluruh perbuatan kita itu nggak bisa ditipu. Karena kalau nggak ada orang, kita tetap buat sesuatu, bukan? Karena kita hidup. Nah, itu yang menentukan. Baik buruk, besar maupun kecil. Perbuatan kita itu menentukan apakah kita mengasihi Yesus Tuhan kita atau tidak. Maka itu periksa terus apa yang kita buat ini. Puji Tuhan. Siapkan Markus pasal yang ke-9. Kita lihat mulai ayat yang kedua. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memutihkan, kata mengelantang ini pakai bahasa Jawa, memutihkan pakaian sampai seperti itu. Nggak ada. Jadi ini buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Petrus berkata demikian. Ini konyol sekali, saudara. Sebab tidak tahu apa yang dikatakannya. Karena dia, Yohanes dan Yakobus, sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara, tahun 2002, salah satu ayat yang Tuhan tunjukkan kepada saya untuk kita hidup siap-siap dan melakukan sungguh seperti yang Dia inginkan adalah salah satunya adalah pasal ini. Dan saya merenung ketika Roh Kudus bicara kepada saya tentang pasal ini. Kenapa Tuhan? Secara pembacaan saya sudah sering baca. Secara dikhotbahkan saya sudah sering dengan orang khotbah. Dan Tuhan tunjukkan. Ingat, mereka masih di bumi. Ya, mereka berempat naik ke gunung itu masih di bumi. Tapi mereka bisa mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Waktu mereka jalan naik ke gunung itu, mereka bertiga masih melihat pakaian Tuhan Yesus sama yang hari-hari dia pakai. Sama. Waktu naik ke gunung itu pun nggak ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Tidak. Dan buat Petrus, Yohanes, Yakobus sudah biasa. Kalau diajak sendirian oleh Tuhannya sudah biasa. Maka itu penting sekali dalam hidup ini, saudara. Kita sering menyendiri dengan Tuhan Yesus. Itu baik sekali untuk mendengarkan apa yang Dia katakan, untuk kita bersekutu. Tidak ada agama seperti agama Kristen yang Tuhannya harus dikasih, disayangi, dicintai. Tidak ada. Saudara boleh pelajari semua agama, nggak ada kata harus sayang Tuhannya, cinta Tuhannya, tidak ada. Hanya kekristenan. Maka itu, kekristenan adalah satu-satunya agama yang paling banyak pujian dan nyanyian. Sebab cinta itu paling enak diungkapkan lewat musik, lewat pujian. Betul? Tidak ada. Nah, yang lain baru ngikut-ngikut, terakhir ini saya ikut-ikutan pakai musik, pakai segala macam. Saudara, maka itu dalam hidup ini, kalau saudara mengasihi seseorang, ciri-cirinya akan nampak. Pasti sering saudara sebut. Betul nggak? Kalau benci seseorang, nyebut lagi ngapain?
Nah jujur, maka itu berapa banyak dalam hidup kita, dalam sehari kita menyebut nama yang luar biasa itu. Itu satu tanda dalam kehidupan kita, dalam masuk kelakuan kita tadi yang saya katakan. Saudara, ketika mereka diajak naik sendirian, salah satu bentuk ungkapan kasih. Ya, jarang ada orang mau pacaran di tempat rame-rame gitu, ngapain? Ya toh pasti mau menyendiri saja. Tapi awas anak-anak muda, jangan kau menyendirian, zaman ini banyak setan mabuk. Awas itu. Nah, saudara, menyendiri, ingat tadi ayat 2 katakan mereka sendirian saja. Tahun 2002 ini saudara harus banyak memberikan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Tapi saya nggak mau dengan alasan puasa. Sekarang ini makin banyak orang Kristen malas untuk melayani dengan dalih puasa. Puasa kok nggak selesai-selesai. Diajak ini sebelum puasa, puasa terus puasa. Oke, kalau betul-betul puasa ini tandanya. Tanya, Tuhan ngomong apa-apa enggak? Kalau sampai dia puasa, ditanya Tuhan nggak ngomong apa-apa, ini pasti diet dan males. Itu aja sudah, nggak ada yang lain. Loh serius ini saudara, jangan tertawa saja. Kalau saudara puasa, tapi Tuhan nggak ngomong apa-apa, ini pasti bukan puasa. Pasti malas, diajak kerja nggak mau, alasannya puasa. Iya, yang ngajak kerja juga mikir-mikir orang puasa kok dipaksa. Begitu pula kalau saudara suka sembahyang. Ada berapa orang ditelepon masih sembahyang. Sudah 3 jam telepon lagi, bilang masih sembahyang juga. Rohani sekali sembahyang terus. 5 jam kemudian ditelepon bilang sembahyang lagi. Ya sudah, besok saja. Capek nelpon. Besok ketemu. Lalu saudara tanya, hebat betul kamu, sembahyang lama sekali. Oh iya, begini-begini. Tanya saja, Tuhan ngomong apa? Kalau dia nggak dengar suara Tuhan sembahyang begitu lama, ini pasti tidur. Pasti sudah. Nggak mungkin saudara. Di dalam zaman seperti ini, ketika serangan-serangan jahat makin besar, Bapak kita sebagai panglima perang akan memberi banyak instruksi kepada semua jenderal-jenderalnya ini. Amin. Lihat kalau zaman perang saudara, oh itu alat komunikasi nggak boleh putus itu. Sehebat apa tentara, sehebat apa persenjataan, kalau komunikasi putus, hancur sudah. Jadi kalau tahun 2002 saudara tidak suka sendirian dengan Tuhan Yesus, mendengar suaranya, mencari wajahnya, mengerti dan mengenal kehendaknya, kita hancur. Waktu mereka naik ke gunung itu, sungguh tidak terjadi apa-apa, biasa. Karena mereka 3 memang sering diajak sendirian dengan gurunya. Tiba-tiba mereka terkejut. Berubah. Maka itu ayat berapa tadi ngatakan Petrus nggak tahu yang dia omong. Ini konyol sekali murid satu. Maka itu kalau punya anak laki jangan pakai nama Petrus lah. Aduh, nama ini betul-betul minta ampun sudah. Lo bayangkan ngomong karena ketakutan, nggak ngerti ya jangan ngomong seharusnya. Berapa banyak di antara kita juga begitu. Karena panik, karena tidak mengenal Tuhannya, nggak tahu sesuatu apa yang harus dikerjakan, ngomong malah salah semua. Kenapa sampai Petrus salah ngomong? Karena dia ketakutan. Karena mereka bertiga tidak membayangkan kemuliaannya begitu kuat, begitu hebat. Sampai pakaian yang tadinya biasa, mereka sudah kenal sehari pakaian gurunya, tiba-tiba berubah jadi putih. Ingat, itu masih di dunia. Tahun 2002, saudara dan saya harus tidak ada pilihan lain. Dengarkan ini, saudara simpan betul-betul firman itu. Tahun 2002, tidak ada pilihan lain. Bukan cuma kita harus menyendiri, sering menyendiri dengan Tuhan Yesus. Tetapi ingat, peristiwa ini menunjukkan bahwa selama kita masih di dunia ini, kita bisa hidup dalam dimensi surga. Catat saudara, ini harus. Tahun 2002 tanpa kita bisa masuk dalam dimensi surgawi, tidak ada jaminan untuk kita bisa menang. Walaupun sehebat apa kekristenan kita. Kok bisa? Pas saudara tanya, saya tunjukkan. Saya bawa 3 denominasi uang Eropa yang baru. Namanya euro dolar. Denominasi 10, 20, dan 50. Nanti kalau ingin lihat, lewat Pak Sion saya serahkan. Tapi jangan diambil ya, cuma dilihat saja. Saudara, 1 Januari 2002, uang ini resmi berlaku di dunia. Bukan cuma di Eropa. Nah, karena banyak gereja
memandang salah dan tidak lengkap tentang antikris, sehingga konsep